30 teh jeung Deden teh. Ngaranna unggul Deden teh. Siap dan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja yang menjadi penghias rasa, puji yang menjadi penghias hati senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan sehingga kita semuanya dapat tergerak hatinya untuk sama-sama mengikuti pengajian rutin SMK Al-Falah Dago Bandung bertepatan pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala SMK Al-Falah Bandung, Bapak Asep Tersana SPD, alhamdulillah sudah dapat bergabung. Kemudian beserta Bapak Hamid selaku Wakasek Kurikulum dan juga yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Indra beserta staf, rekan guru dan seluruh keluarga besar SMK Al-Falah Dago Bandung. Mudah-mudahan tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga hadirin rahimakumullah, adapun susunan acara di pagi hari ini diantaranya pembukaan, untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan diteruskan dengan tausiah. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan untuk selanjutnya doa tutup. Marilah hadirin semuanya, kita buka acara ini tentunya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Abdurrahim yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 153. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم Yang mana tatakan itu HP? utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah kehidmatan kita mengikuti acara kali ini dan tentunya juga membawakan cahaya bagi ketenangan diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga hadirin seluruh peserta Zoom meeting di pagi hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita simak tausiah tentunya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Falah Dago Bandung. Maka dari itu kepada Bapak Haji Insinyur Ai Hambali MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge para kulawargina, sahabatna sareng tabi'in umatna dugdugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging sapati anjeunna dina yaumil akhir nanti. Tipayun pribados ngahaturkeun nuhun ka pangersana Bapak Kepala SMK Al-Falah, Bapak Asep Tursana sareng jajaranana yang telah memfasilitasi acara pengajian kali ini walaupun dalam suasana daring, malah dalam suasana PSBB dan PPKM. Tapi dengan segala upaya kita mencoba untuk tidak pernah berhenti untuk belajar mencari ilmu. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang sama-sama hadir, walaupun hadirnya melalui Zoom meeting, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam rangka mencari ilmu apabila disertai dengan niat yang ikhlas. Tentunya perangkat ini kan hanya alat, tapi sesungguhnya
apa yang akan disampaikan dan apa yang didengarkan itulah yang menjadi inti dari pengajian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengajian biasa nama lamun payun-payunnya biasanya makan teh serius-serius amat gitu. Ari ayeuna mah kumargi teu katingali aya nu ngabandungan sadayana atawa henteu ngabandungan atawa anu bari malaung gitunya. Teras ku suasanana ku Pak Asep di ruangan teh didamel suasana anu serius. Jadi katinggal karaosna ku pribados teh jadi rada serius, tapi salaresna mah pribados mah teh hayang serius-serius amat gitu. Kita ingin bicara, ngobrol sama-sama. Kita mencoba mendiskusikan sesuatu yang sesungguhnya sudah biasa atau sudah sering kita diskusikan. Yaitu kemarin saya ditanya sama Pak Hamid, Pak I kira-kira temana naon? Pokoknya mah temana manu biasa we ilmu gitu. Kenapa saya ingin menyampaikan tema ini? Karena ilmu barangkali itulah yang menjadi pengikat kita di Al-Falah ini. Ya. Kita ada di sini di lingkungan SMK Al-Falah itu karena ilmu. Orang tua dan siswa juga bergabung di dalam lingkungan keluarga besar Falah juga karena ilmu. Jadi maka untuk mendiskusikan ilmu ini pasti tidak akan pernah habis ya. Semakin kita dalami ilmu itu, semakin jauh kita akan banyak memperoleh sesuatu yang sesungguhnya awalnya di luar dugaan kita. Tetapi pada kali ini mungkin saya hanya akan menyampaikan 1-2 ayat Quran, 1-2 hadis dan makalah atau pidauh para ulama. Pertama-tama yang paling di dalam masalah ilmu ini yang paling sering adalah tadi yang dibacakan oleh Pak Ibrahim Abdurrahim. Kang Abdurrahim tadi rada salah tadi teh kubu MC disebut surat Al-Baqarah sabab dari nama rek ngaos surat Al-Baqarah tapi ditawar ku abdi jadi surat Al-Mujadalah. Jadi tekebat ngaosna teh ngan saayatnya kuduna mah teruskeun Pak Ibrahimnya Pak Abdurrahimnya. Kedana mah tuluikeun tong ka saayat teuing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini yang paling terkenal adalah ayat terakhirnya, ujungnya dari ayat ini, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladzina amanu, yarfa'illah, Allah mengangkat derajatnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum diantara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu darajatan, beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, ketinggian derajat orang yang berilmu mungkin kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seseorang yang dengan ilmunya kemudian dia memperoleh status yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Baheula mah di lembur abdi duka di lembur bapak-bapak ibu-ibu mah nya aya kana atana henteu. Da Pak Asep teh di Tasik mah disebatna teh juragan guru teh. Ya. Jadi itu adalah penghargaan dari masyarakat terhadap guru, yaitu orang yang berilmu. Jadi baheula mah sanaos lebe tukang ngawinkeun, sanaos lurah meureunna nu gaduh naon teh, nu gaduh pangkat di desa, tapi nu dihormat mah justru adalah orang yang berilmu yaitu guru.
Jadi disebut nage juragan alitnya juragan guru teh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kenapa kedudukan orang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan atau yang diambil dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian walaupun hadis ini untuk kata sebagian orang hadisnya doif, akan tetapi ini dari sisi makna intisari dari hadis ini adalah sungguh sangat meyakinkan, yaitu an Nabi Bakar anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diterima dari Abu Bakar dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kun, jadilah aliman, orang berilmu atau pengajar atau guru, juragan gurunya. Kun aliman, jadilah pengajar. Au muta'aliman, atau jadilah yang belajar. Jadi siswa, jadi santri ya. Au mustami'an, atau jadilah hanya sekedar pendengar. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah sekarang atau dimanapun di kau berada ya, apakah sekarang ini sebagai muta'aliman atau mustami'an. Lamun ibu nyekal buku, nyekal pulpen, nyekal patlot, bari nulis, eta kalebetna karena muta'aliman. Jadi murid anu diajar. Atau sekedar ibu bapak saukur jadi mustami'an, ngarengekeun wungkul ya. Jadi mustami. Nah, eta derajat jalmi anu katilu. Jadi aliman, orang yang berilmu mengajar, muta'aliman, orang yang belajar, jadi santri, jadi pelajar, kemudian au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Ya. Nah, jadi ada berapa tingkat nih? Aliman, muta'aliman, mustami'an, au muhibban. Jadi sudah ada 4 lah. Nah, kemudian diteruskan, wala takun al-khamisa, janganlah jadi yang kelima. Fatahlika, maka kalian akan merugi. Demikian kata Rasulullah ya. Jadi yang pertama muta'aliman itu derajatnya, aliman yaitu derajat yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu sekarang menjadi aliman atau mustami'an, berarti saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Ibu Bapak berada di kelas ya, ketika Bapak Ibu berada di kelas, di hadapan siswa-siswi, di hadapan santri-santriat, Ibu Bapak adalah sebagai aliman, orang yang berilmu, orang yang mengajar. Sedangkan siswa kita, santri kita itu adalah sebagai muta'aliman. Ya, situ sudah pasti. Kalau di dalam kelas cuma ada 2, aliman dan muta'aliman. Sama sekarang juga. Kalau ibu bapak niatna bade nyiar ilmu, nyanak buku, ngadengekeunana bade dicatat gitunya, eta kalebetna muta'aliman. Tapi lamun pokokna mah nu penting mah katingali absen hadir gitunya, ku Pak Asep katingali, ku Pak Hamid katingali, honor moal dipotong gitunya. Jadi eta mah saukur jadi mustami'an. Ya. Jadi derajatnya nomor 3. Atau mustami'an jadi pendengar henteu muhiban, au muhiban. Saukur jadi orang yang mencintai ilmu, ya. Masih mending, ya. Jadi teu bisa jadi guru, jadi murid. Mun teu bisa jadi murid, jadi pendengar. Mun teu bisa jadi pendengar, jadi pencinta ilmu. Ulah jadi anu kalima, nyaeta jalma anu naon? Patahlika. Jadi patahlika tuh jalma anu teu jadi nanaon lah. Jadi ia nu dianggap ku Kangjeng Rasulullah sebagai orang yang rugi. Itulah yang menunjukkan. Jadi kalau tadi ayat di surat Al-Mujadalah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka darajatnya itu seperti apa? Ya. Jadi ketinggian derajat orang yang berilmu itu, nah titiannya ada berapa itu? Ada 5 itu, ya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang mengikat kita sesungguhnya. Di Al-Falah ini, di SMK Al-Falah pada khususnya, inilah yang mengikat kita, yaitu ilmu. Bapak bisa ilmu aljabar, Bapak bisa ilmu elektro, Bapak bisa ilmu mekanik, Bapak bisa fisika, Bapak biologi, bisa jadi naon wae ilmu orang nu diajarkan di sekolah, itulah ilmu yang mengikat kita sehingga kita berada di mana? Berada di SMK Al-Falah ini. Ya. Kalau tidak karena ilmu, ya mau aya di dieu nya. Ya, mau ngumpul jadi orang di SMK Al-Falah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, inilah kenapa saya mengambil tema ini, karena ini sangat penting. Nah, kemudian Imam Syafi'i bersabda, atau Imam Syafi'i berkata, ini makalah ya, makalah dari para ahli ilmu, ulama salaf soleh. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya di pasantren makitunya cing saha jalma anu ngaharepkeun kana dunya fa'alaihi mangka eta keur dunya teh bil ilmi kudu mencari ilmu. Wa man arada jeung saha jalma anu ngaharep al akhirah kana akhirat fa'alaihi mangka jalma anu ngarep kana akhirat teh bil ilmi oge ku ilmu. Wa man aradahuma jeung saha jalma anu mikaharep kana dua-duanana nyaeta dunya jeung akhirat fa'alaihi mangka kaeta jalma teh bil ilmi ku ilmu. Jadi urang bade naon wae oge kedah ngagaduhan ilmu. Jadi teu bisa ayeuna urang di dunya teu boga ilmu hoyong naon? Hoyong naon ngaranna hoyong leuwih ti batan batur. Moal bisa. Sabab lamun urang diajar naon wae oge pasti urang kedah terang ilmuna. Bapak Ibu yang saya hormati, dari mana sampai kemana kita belajar ilmu? Ya, kita sekalian, Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya beliau mengumpamakan bahwa diutusnya Kangjeng Nabi ka dunya ieu teh nyaeta naon ngaranna pikeun hidayah sareng ilmu ya. Jadi mataluma ba'atsani, perumpamaan diutusnya aku Allah oleh Gusti Allah bihi minal huda wal ilmi. Bihi ku diutusnya kami teh dengan naon? Dengan hidayah dan ilmu. Jadi hidayah dan ilmu itulah yang menjadi tugas yang disampaikan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi. Nah, kemudian sedangkan kita sebagai umatnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita itu akan dimisalkan ilmu yang dibawa hidayah yang dibawa oleh Kangjeng Rasul itu diibaratkan sebagai air hujan. Ya, sebagai air hujan. Dan air hujan tentunya akan jatuh menimpa ke tanah. Asoba ardon. Jadi dia akan jatuh ke tanah. Kemudian tanah itu macam-macam. Kangjeng Rasulullah di sini memisalkan tanah yang dimaksud yang diibaratkan oleh Kangjeng Nabi dengan ilmu itu adalah pertama ada tanah yang subur. Tanah yang subur itu adalah tanah yang menerima menyerap air, kemudian karena airnya diserap ke dalam tanah itu, kemudian tanah itu menjadi subur. Maka tumbuhlah tanaman, tumbuhlah pohon-pohonan. Dan dari tanaman dan pohon-pohonan itulah kemudian hiduplah binatang, hiduplah kita manusia. Itu adalah kalau tanah itu jatuh ke tanah subur. Jadi demikian perumpamaan. Kalau ilmu jatuh kepada orang yang pandai, kemudian dia mempunyai keinginan untuk mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat banyak, maka itu adalah seperti ilmu yang datang dari Nabi. Ilmu yang kita pelajari ini adalah seperti apa? Seperti tanah yang subur. Kemudian ada
golongan yang kedua, yaitu golongan tanah yang dia tidak subur, tapi tanah itu menahan air. Lamun cek orang Tasik, cek orang Ciamis mah embung-embungnya situ ya. Jadi tanah yang jatuh ke air, kemudian air itu tidak subur. Tanah itu tidak subur, tapi tanah itu mengendapkan air. Dan dari air itulah kemudian manusia, binatang bisa minum, kemudian orang juga bisa mengambil airnya untuk menyiram tanaman. Ini adalah ibarat yang diibaratkan oleh Nabi adalah tanah yang kedua. Jadi ada orang yang apa? Dia belajar ilmu, ya. Dia tidak mengajarkan langsung kepada masyarakat, tapi dia menjadi tempat orang bertanya. Jadi ilmunya ada manfaatnya. Jadi apa yang diterima dari Allah, dari Rasulullah berupa kitab Quran, kemudian hadis Nabi, dan kemudian ilmu-ilmu lain yang ada di alam ini, maka dia akan ada manfaatnya untuk orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu adalah tanah yang dia ketika air jatuh itu tidak apa? Tidak diserap, juga tidak ditampung. Tapi kemudian dia akan mengalirkannya saja. Jadi tanah yang sudah tidak ada penahannya. Jadi tanah yang lamun ayeuna mah siga leuweung, leuweungna geus dibabad. Ya, leuweungna geus dibabad, teu aya tatangkalan, jadi si cai teh ngalir langsung naon. Bahkan yang nu kitu mah lain wae manfaatna kabatur batur, bahkan ngabahayakeun ka batur. Bisa longsor, bisa banjir dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan yang begitu baik yang diumpamakan oleh Nabi tentang ilmu, ya, tentang bagaimana kedudukan ilmu dan kita sebagai orang yang menerima ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya ingin mencoba sedikit ya memisalkan ilmu-ilmu saja, ilmu-ilmu apa saja yang dimaksud oleh hadis Nabi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu itu semuanya datang dari Allah. Ilmu itu semua datang dari Allah. Jadi jangan karena wah saya makan ilmunya ilmu matematik. Itu ilmu matematik itu adalah tidak tina Quran, tidak tina hadis gitunya. Tapi dibuat misalnya oleh diantaranya Ibnu Sina, kemudian Al-Jabar ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengatakan bahwa itu ilmu itu tidak berasal dari Allah, ya, tidak berasal dari Allah, maka ketika kesepakatan bahwa 2 kali 2 4, itulah sebetulnya yang sesungguhnya itu yang diilhamkan kepada manusia oleh Allah. Ya. Kemudian kita misalnya itu matematik, kemudian kita belajar kimia. Para ahli kimia itu kan disebutnya juga penemu, ya. Penemu itu artinya dia hanya menemukan peristiwa-peristiwa kimia. Bagaimana kalau misalnya natrium dicampur dengan klorida? Bagaimana kalau potasium dicampur dengan hidrogen? Bagaimana kalau hidrogen bercampur dengan oksigen? Kita kan hanya membuat rumus-rumusnya saja. Inti persoalannya adalah bahwa hidrogen atau oksigen itu datang dari Allah. Ya, datang dari Allah. Kemudian juga misalnya fisika, ya. Fisika bahwa Einstein menemukan jatuhnya buah apel dari pohonnya ketika dia sedang melamun, kemudian dia melahirkan hukum kekekalan energi. Itu adalah hakikatnya dia akan menemukan sesuatu yang sebetulnya ada di alam ini. Nah, jadi oleh karena itu, apapun ilmu kita yang kita pelajari, apapun ilmu kita yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saja bagaimana kita mengisi atau meniati dari ilmu-ilmu itu ketika kita ingin menyampaikan kepada anak-anak kita. Kamu datang kemudian ke kelas misalnya,
Ini kalau misalnya tidak sedang daring ya, kita mulai dengan basmalah ya, kemudian kita akhiri dengan hamdalah. Kemudian kita sadarkan bahwa anak-anak kita ketika kita belajar ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada di alam raya dan kita hanya mempelajarinya saja. Termasuk ilmu psikologi misalnya. Termasuk ilmu yang ada dengan biologi misalnya. Bagaimana jantung kita memompahkan darah, kemudian membawa darah kotor ke paru-paru dan kemudian paru-paru jantung membersihkannya ya, kemudian ditambah oksigen dari paru-paru. Itu semuanya adalah sesuatu yang sesungguhnya terjadi di alam termasuk pada diri kita dan bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah sesuatu yang harus menjadi peringatan bagi dirinya baik guru maupun siswa bahwa ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan apa yang dipelajari oleh anak-anak kita adalah menjadi sesuatu yang akan ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian tidak ada kesia-siaan ya, tidak ada kesia-siaan ketika kita datang ke sekolah atau bahkan tidak datang ke sekolah. Sekarang usum belajar pakai daring ya, mengajar dari rumah. Pak, bagaimana ini ya? Pan ayat hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang datang ke tempat ilmu, nah ini ya yang paling penting lagi. Kata Rasulullah, ketika seseorang datang ke tempat ilmu, maka baru duduk saja Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kan saya emang untuk datang ke tempat ilmu, cicing naga di imah gitunya. Ngajarna tempat ilmu, sabab urang rek ngajar. Ngan pada orang di rumah, siswa-siswa kita di rumah juga. Nah, itu tergantung niat kita. Kalau Bapak Ibu hanya niatnya hanya menyelesaikan RPP namanya teh. Ya, hanya menyelesaikan RPP aja. Pokoknya mah tugas iya menyelesaikan buku iya udah segitu. Nah, itu mah tidak jadi apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang serius lah, wudu heula, dangdan, di mikap lamun perlu mah nya kajen teuing sorangan oge di imah ya. Nah, wudu heula terus baca basmalah, anak-anak kita diajak baca basmalah ya. Kalau berakhir kita tutup dengan alhamdulillah. Maka untuk kita Bapak guru, Ibu guru jadi ibadah, jadi amal soleh, dan untuk anak-anak kita sama juga jadi amal soleh. Sama nilainya dengan kalau Bapak Ibu sekarang ini datang ke kelas ya, sama nilainya ya. Ini kan kita tidak datang ke kelas bukan karena kita malas ya, bukan karena kita kebanyakan tugas, bukan, tapi memang sungguh-sungguh kita ini tidak bisa karena memang aturannya sedang seperti ini ya. Jadi itu tergantung niat kita. Kalau niatnya kita memang ala kadarnya ya sudah, Allah juga akan membalas dengan ala kadarnya. Nah, dengan demikian insya Allah kalau Bapak dan Ibu guru serius ngajar, punya RPP yang bagus ya, kemudian lain copy paste gitu nya disebutna teh. Nah, nyeun RPP itu udah copy paste we tina Google ya. Aya ruang guru dibukaan we ruang guru teh hanya ti dia RPP na teh. Sama sekali tidak ada ide dari diri kita ya. Itu ya sayang lah gitu. Ari nepi mah nepi meureunanya sebagai tugas ya tugas pantas meureunna selesai lahnya. Tapi mungkin tidak ada maknanya ya. Buat kita tidak ada maknanya. Tapi beda dengan orang yang bukan hanya sekedar buku pegangan ya, tapi juga kita menambah dengan bacaan-bacaan yang lain ya. Cek baheula mah saya keur ngadirikeun SMK, STM baheula mah pertama loba guru teh anu beda jeung murid teh kan beda sahalaman ya. Beda sahalaman masih mending. Beda sapeuting ya. Jadi guruna maca peutingna diajarkeun isukna ka budakna. Istuning sakitu-kituna ilmuna teh. Ya.
Jadi buku apa namanya? Buku peganganna pentingna di ini besokna aya oge malah anu naon sering saya omongin ya. Aya anu teu beda-beda acan jeung muridna teh. Begitu datang ke kelas, anak-anak sekalian, kemarin kita halaman berapa ya? Eta guru teh nyahoan halaman. Ya, kamarina teh manehna ngajar halaman sabaraha. Manya nanyakeun ka murid. Nah, itu artinya apa? Kesiapan kita tidak ada ketika kita mau mengajar. Nu kitu teuing menang pahala teuing teu nya. Nah, jelas mau menang honor meureunnya. Nah, itu ari pahala mah teuing teh saya mempertanyakeun. Beda dengan orang yang memang dari kesungguhan hatinya bahwa dia ingin mentransfer ilmunya kepada anak-anak kita, ya. Kalau kitanya ikhlas, anak-anak kita ikhlas, senang menerima ilmu kita, maka insya Allah anak-anak jadi pintar, kita juga dapat pahala, anak-anak juga dapat pahala. Barangkali sebagai pengantar ngobrol ya untuk kali ini, saya kira saya cukupkan sekian karena rada diberi minum tapi can sempat minumnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengundang kalau ada yang harus didiskusikan, bisa langsung, Kang? Bisa ya? Bisa langsung atau melalui chat juga boleh ya. Melalui chat di situ, saya mah teu bisa ngechat eta teh dina Zoom teh nya. Rada gaptek ya. Tapi kalau mau langsung juga boleh, tapi ngacung tangan. Ama engke Bu Eha ya, Bu Eha tiasa ieu milih Bu ieu saya mah teu kabaca da. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan merangsang Bapak Ibu sekalian untuk bertanya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Ahi yang tentunya sudah memaparkan tausiah yang berkenaan dengan kedudukan orang yang berilmu. Dan insya Allah tema hari ini tuh sesuai banget dengan profesi kita tentunya saat ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, salah satunya mengenai derajat seseorang, ini kita mendapatkan derajat yang terbaik pula dan tidak menjadi derajat yang terakhir diantaranya yang tidak menjadi apa-apa dan ini merupakan orang yang merugi. Mudah-mudahan semuanya tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini dan tentunya saya juga yakin ini buat seluruh rekan-rekan pengajar dan juga staf di SMK Al-Falah Bandung belum tuntas dalam mendengarkan dan juga tentunya mencari ilmu mengenai kedudukan seseorang yang berilmu. Nah baiklah, untuk itu mangga kepada seluruh Bapak Ibu yang berada di rumah tentunya yang akan mengajukan pertanyaan, mangga pisan saya akan buka 2 sesi, diantaranya sesi pertama silahkan untuk 3 orang penanya dan tentunya ini akan ada sesuatu hal yang memang dijanjikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang insya Allah kalau Bapak sudah berbicara itu pasti tidak akan tidak akan ada reward yang sangat menarik tentunya yang sudah disiapkan oleh Bapak Kepala. Tentunya kalau MC mah nggak ada ya Pak ya kayaknya. Oh nggak ada. Oh Susan. Baik, mangga kepada Bapak Ibu tentunya untuk sesi pertama 3 orang penanya silahkan untuk memberikan ini mungkin ya dengan cara mengacungkan tangan. Oke, boleh. Bapak Gidan kira-kira sudah ada yang akan bertanya? Silahkan dengan tanda mengacungkan tangannya. Boleh dari penanya pertama? Silahkan Bu Uli, alhamdulillah. Oke, kita akan terhubung terlebih dahulu bersama Ibu Uli yang sekarang berada di rumah. Dan mudah-mudahan tentunya Bu Uli hari ini dalam keadaan sehat pula ya. Lahir batin ya Bu ya. Oke, sudah terhubung Bapak Gidan? Oke, mangga Bu Uli. Aha, silakan untuk dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Bu Uli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Uli sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Ibu Uli untuk pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun ka Pak Ustadz sareng Ibu Eha anu tos masihan kesempatan kanggo abdi. Ini Pak Ustadz,
saya sangat berharap dengan pertemuan ini akan menjadi insan yang bukan insan yang fatahlika, tetapi menjadi apa tadi fatalika itu yang tidak bermanfaat sama sekali ya. Semoga dengan pertemuan ini kita mendapat banyak manfaat, tentunya bagi saya pribadi. Berkaitan dengan ilmu, saya juga sering mendengar bahwa dengan ilmu hidup kita akan terarah gitu ya. Tapi sering juga saya mendengar ada pepatah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina gitu. Nah itu seperti apa menurut pandangan Pak Ustadz bahwa menuntut ilmu itu harus walaupun sampai ke negeri Cina kita dianjurkan gitu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu. Kenapa acuannya harus Cina gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian tadi disampaikan juga terutama oleh Pak Ustadz bahwa ahli atau ilmuwan kimia, karena saya pengajar kimia kebetulan Pak Ustadz, para ahli kimia itu kebanyakan didominasi orang non-muslim gitu. Padahal tadi disampaikan juga bahwa ilmu-ilmu itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Kenapa harus ditemukannya didominasi oleh non-muslim gitu. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Uli. Ini ternyata ada 2 poin tentunya di pagi hari ini yang akan ditanyakan. Di antaranya makna dari istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya Bu ya. Kenapa gitu, enggak ke Sukabumi gitu Bu, atau mungkin ke Bogor gitu ya. Tetapi mengapa ini ke negeri Cina, mungkin nanti akan dikupas tuntas juga. Dan untuk poin selanjutnya ini untuk karena kan ilmu itu bersumber dari Al-Quran, dan juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim khususnya yang memang sangat berpengaruh di dunia. Tetapi untuk ilmu kimia sendiri, ini kenapa orang-orang yang dominan untuk muncul ke permukaan ini dari orang-orang yang non-muslim, betul ya Bu ya? Oke, baik, terima kasih Bu Uli, dan tentunya kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaannya, dan silahkan untuk penanya selanjutnya. Oke, boleh. Dari siapa? Pertanyaan dari Pak Ipan tadi. Pak Ipan. Iya. Oke. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Mengenai ilmu yang diamalkan, saya selaku pengajar di sekolah waktu terbatas untuk ke masyarakat. Bagaimana cara mengamalkan ilmu di masyarakat, terutama untuk pengajar teknik? Oke, jadi bagaimana cara mengamalkan ilmu di masyarakat ya? Oke. Baik, 1. Oke, mangga untuk 1 orang penanya lagi. Pak Adi. Oke, mangga Pak Adi. Benar. Oke, kita akan terhubung ya sebentar lagi bersama Bapak Adi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan orang sadayana dina kayaan sehat walafiat di pasien Amin ya Allah ya kesehatan. Rabbal alamin. Katabahan sareng kasabaran kanggo ngarepan dina mangsa salat COVID-19 ieu. Abdi bade maros ka Pak Ai Hambali, punten Pak Ai, tepangkeun abdi Adi, guru di SMK Al-Falah. Oke. Anu bade tarosin ku abdi, kumargi mah aya sangkut pautna sareng ilmunya. Ilmu upami nu selepat ku abdi perah ngaos, diaos ku abdi. Nu namina jalmi upami nuntut ilmu teras ilmu luhur ku Allah teh derajatna teh bakal di janten luhur gitu, ditinggikan lah istilahna. Nah, nu janten pertarusan abdi kumargi ayeuna mah zamana dina sosial media, bade di WhatsApp, di Instagram, misalnya tanapi di Facebook. Ieu teh seueur berita hoax itulah. Berita hoax ieu
seliweran bisa share bisa di terutama di WhatsApp. Komodei di WhatsApp grup biasa nama. Tapi insya Allah kami di WhatsApp grup SMK Al-Falah mah kayak berita hoax lah. Meureun eta ge. Filter lah ya. Meureun ya. Nah, jantan pertarusan abdi kumaha carana tai supados urang teh tiasa ngafilter berita hoax eta kumargi kadang-kadang aya sababaraha berita hoax nu pernah ku abdi disusur ternyata nu ngadamelna teh memang jalmi anu elmuna luhur bahkan aya nu nyertakeun dina berita hoax eta aya di sampingnya bisa lah aya gelar segala rupina sok dilebet-lebetkeun ka dinya dan kumaha carana bahkannya kadang-kadang abdi oge tadi ngadangukeun naon ditaruseun Bu Uli akhirnya kadang-kadang aya nu disangkut pautkeun sareng Cina disangkut pautkeun sareng komunis emang aya naon sih sareng Cina teh gitu atana pe naon sareng komunis teh gitu da dugi ka ayeuna ge abdi ngangge HP Xiaomi buatan Cina ieu teh tapi jika namu pami Imlek oge ngarayakeun Imlek da produkna seseura dibui produk Cina oge ya gitu janten parasaran abdi panggitan gitu Pak hatur nuhun karena kesempatan anak Kang Onaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 penanya di pagi hari ini tentunya untuk sesi pertama di rangkaian acara pengajian rutin kita tentunya di lingkungan SMK Al-Falah Kota Bandung. Yang pertama tadi dari Bu Uli diantaranya menanyakan makna dari istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu maksudnya seperti apa. Kemudian ya ahli kimia itu kebanyakan non muslim yang muncul ke permukaan. Nah, kenapa didominasi oleh orang-orang tersebut? Dan juga tadi saya review dulu dari Pak Ipan diantaranya bertanya mengenai bagaimana cara mengamalkan ilmu di masyarakat, khususnya beliau ini memang ahli di bidang teknik seperti itu. Dan juga dari Pak Adi ini mengenai berita hoax yang memang banyak sekali menyebar di media sosial khususnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memfilter berita-berita tersebut, apalagi sekarang banyak juga di masyarakat yang mengatasnamakan dengan berbagai macam gelar tentunya untuk supaya masyarakat itu semakin percaya gitu. Tetapi kita belum tentu itu tuh benar ataupun itu berita yang hoax tadi. Baik, untuk pertanyaan dicukupkan untuk sesi pertama dan langsung saja saya berikan kepada Bapak Ai. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Memang pertanyaannya khas dan pertanyaan guru SMK-nya. Pertama masalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini sesungguhnya lebih menggambarkan dari sisi ke Cina yang dimaksud bukan hanya tempat gitu, ya. Barangkali negeri Cina dibandingkan kota Cina yang dimaksud itu adalah Cina entah mana Cinanya, ya. Kan Cina itu ada Cina daratan nu legana salega pisan berbatasan di timur sareng Indonesia, di barat berbatasan sareng Jazirah ya. Kemudian malah aya ge parebut orang Cina jeung urang nyaeta di Laut Cina Selatan cenah. Jadi bisa jadi Cina yang dimaksud oleh Kangjeng Rasul itu adalah Cina yang namanya tempat ya. Nah, tapi tempat itu begitu jauhnya kalau dijangkau dari Madinah pada saat itu. Kalau sekarang sih mungkin penerbangan hanya 8 jam penerbangan lah dari Madinah ke Beijing misalnya atau ke Hong Kong ya. Tidak sampai 8 jam malah. Ya. Nah, itu karena jaraknya jauh. Kalau waktu itu kan tidak terbayang pakai onta, pakai kuda, jauh ya. Jadi itu menunjukkan bukan hanya sisi tempatnya. Tapi adalah ketika kita mau mencari ilmu, sejauh mana kemanapun kita bisa mencari. Dan bahkan dari seseorang atau dari bangsa yang berbeda kultur, berbeda budaya dengan budaya kita. Pada saat itu barangkali di Madinah, Kangjeng Rasul sudah
ada ajarannya agama Islam. Sedangkan di Cina saat itu ada agamanya adalah agama Konghucu. Nah, tidak dibatasi. Berbeda agama ini tidak membatasi seseorang untuk mencari ilmu. Ya, jadi itu gambarannya. Jadi kenapa disebutnya Cina? Bukan karena ini. Akhirnya kan jadi sekarang anak-anak itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untung Pak Cina naga yang wis datang ke Indonesia, ya. Jadi maksudnya bukan itu, ya. Bukan sekedar bangsa Cinanya, tapi memang yang dimaksud adalah jauhnya dari Madinah ke daratan Cina. Kemudian dari sisi budayanya juga berbeda. Kultur Arab ya yang padang pasir dengan Cina yang dia bercampur sama dengan negara kita, yaitu ada hutan, ada lain-lain gitu yang menyebabkan adanya perbedaan budaya. Jadi itu ya. Jadi jangan diartikan bahwa ke negeri Cina itu jadi lamun Bu Uli bade diajar teh kudu ngincid gatu juga Cinanya. Ayeuna rek diajar kimia ngincid gatu kawuhannya. Sebab di Cina sumber ilmu kimia ayana di mana? Di Wuhan. Hayo jadi Covid-nya di ditu tah. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi barangkali kalau sekarang itu mudah. Sekarang itu tidak ada masalah. Karena di samping jaraknya juga sudah menjadi lebih dekat karena adanya teknologi penerbangan, tapi juga adanya teknologi komunikasi. Kita bisa belajar ke orang Cina, yang orang Cinanya berada di Cina, kitanya belajar di sini. Kan ulah di itu ngomong Cina, orang ngomong Sunda. Jadi mau nyambung atau diajar nanya. Jadi lamun orang diajar ke orang Cina, kudu diajar bahasa Cina heula sehingga nyambung gitu ya. Betul. Jadi jangan diartikan Cina itu adalah Cina pasar baru, bukan ya. Tapi adalah Cina dalam artian bangsa Cina, dalam artian budaya Cina ya. Mungkin juga waktu itu adalah agamanya Cina ya. Karena sebelum Rasulullah SAW lahir, Cina itu adalah sebuah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang sudah lebih maju ya. Waktu itu kan ada Persia, ada Rumania, ada Cina ya. Waktu itu sudah maju itu ya. Jadi pada abad sebelum Nabi Isa lahir, yaitu adalah abad sebelum Masehi, itu mereka sudah ada kebudayaannya sudah maju ya. Jadi kalau kita membayangkan ada yang namanya tembok Cina panjangnya 1000 kilometer ya, panjangnya 1000 kilometer, bayangkan lebarnya sabaraha 40 meter, membentang dari satu kota ke kota lain ya. Itu tidak mungkin kalau tidak melakukannya dengan teknologi ya. Jadi waktu itu memang sudah ada kemajuan. Nah ini gambaran. Jadi bahwa kita belajar ke negeri Cina itu adalah kita belajar sesuatu yang kita belum tahu, kita belajar ke negeri orang. Kemudian yang ahli kimia ya, barangkali yang baru kita ketahui ya Bu Uli ya, yang Bu Uli ketahui sekarang ini ahli-ahli kimia yang non Muslim. Sesungguhnya mungkin yang non Muslim yang pertama kali itu adalah Marie Curie barangkali ya, ahli kimia itu yang menemukan infrared ya. Tapi sesungguhnya lebih banyak ilmu kimia yang ditemukan oleh umat Islam ya. Makanya dulu kan ketika Islam sebelum lahir itu di Eropa itu disebut dengan zaman kegelapan. Kemudian Islam lahir, maka dari situlah kemudian budaya berkembang. Ya, diantaranya tadi pernah saya sebut, misalnya ilmu kedokteran itu yang pertama kali adalah Ibnu Sina. Kemudian ilmu matematika yang pertama kali adalah aljabar. Kemudian catur ya. Kemudian apalagi banyak bisa Bapak Ibu lihat ya. Barangkali kalau googling gitu akan ketemu ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi yang berasal dari orang Islam ya. Ya, walaupun tidak semuanya kita setuju dengan mereka gitu. Kadang-kadang tapi bagaimanapun mereka adalah Muslim gitu. Jadi barangkali yang
yang menonjol saja atau yang ditonjolkan itu orang-orang yang non muslim. Sesungguhnya ahli-ahli kimia yang muslim itu juga banyak ya. Jadi itu Bu ya. Jadi coba dilihat-lihat lagi. Mudah-mudahan besok kita ketemu ininya ahli-ahli kimia yang muslim itu ya Ibu ya. Jadi dilihat-lihat lagi karena sesungguhnya banyak. Jadi ketika Eropa mengalami masa kegelapan, maka datangnya Islam itu menjadi bangkitnya ilmu di Eropa ya. Itu barangkali itu ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak puas jawaban saya ya Bu ya. Jadi Ibu bisa cari sendiri. Kemudian bagaimana mengamalkan ilmu di masyarakat? Pak Ipan ya. Teknik naon ya teh? Teknik listrik. Wah, eta cek sama teknik listrik mah gampang, Pak. Bapak, yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu itu artinya tidak semata-mata ilmu itu diapakan gitu. Pak Irfan sekarang ngajar ilmu listrik kepada siswa, itu artinya Bapak sedang memanfaatkan ilmu. Ya, ilmu Bapak itu bermanfaat karena dari anak-anak tadinya tidak tahu, sekarang anak-anak itu jadi tahu. Itu kalau kita bicara tentang tadi kun aliman au muta'aliman. Jadi kita sebagai aliman, sebagai orang yang ahli dalam teknik, kita sebagai guru, maka kita ketika kita mengajar, saat itulah kita sedang mengamalkan, memanfaatkan ilmu kita. Ya. Nah, tinggal itu seperti saya bilang tadi. Tinggal tergantung niatnya. Apakah Bapak hadir mengajar ilmu listrik itu hanya karena ngisi absen? Ya, karena takut ditegur Pak Asep atau Pak Hamid, atau Bapak memang niat ngamalkan ilmu bahwa saya harus mengajarkan ilmu saya, tidak boleh saya pendam sendiri. Kalau saya pendam sendiri maka kemungkinan ilmu itu tidak ada gunanya dan bahkan akan melaknat kita. Ya, nah kalau begitu beda. Ini tibumi nyapanya, ini tibumi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi nyiar naon tak kipayah kanggo anak mamajikan lillahi ta'ala. Niat abdi bade nyebarkeun ngamanfaatkeun ilmu abdi. Berangkat ke sekolah. Di sekolah ngajar bismillah heula, engke diakhiri dengan alhamdulillah. Itu adalah dalam rangka Bapak memanfaatkan ilmu. Terus bisa juga Pak. Ini mah pekerjaan saya, ini pekerjaan memang. Nantinya bisi gitu aya tatangga nanyakeun Pak cenah Bapak teh guru listrik nya nya. Ieu guru listrik abdi konslet titiasa teu panglereskeun. Biasa Bu tapi mayar gitu. Nah, ulah gitu-gitu teuing nya Bu nya nyapanya Pak Irfan, ulah gitu-gitu nyari mayar mah nya pantes, geus pantes-pantesna mayar gitu nya. Tapi ulah tepikeun ka teu bisa nulungan, teu bisa ditulungan jelema susah, ku urang rek dipangbenerkeun listrikna barijeng naon? Barijeng kudu kudu dihargakeun ya. Nah, eta masih bagian dari kita memanfaatkan ilmu. Atau saya yakin sebagai guru listrik Bapak tiasa ya meureunnan aljabar atau lain aljabar, meureun matematika, ilmu ukur ya. Itu pasti aya lah. Kemudian aya anak-anak di mana di masjid atau di madrasah. Kemudian Bapak ngajar di sana, itu juga memanfaatkan ilmu kita di masyarakat. Jadi tidak terbatas memanfaatkan ilmu kita di mana? Di sekolah saja. Ya, itu artinya kita sedang memanfaatkan ilmu di masyarakat kita. Kemudian yang pertanyaan terakhir yaitu dari Pak Adi ya tadi ya. Ditulisnya mengarana Pak Ibrahim tadi. Oh, Ibrahim. Lain Ibrahim ajinya. Pak Ibrahim. Jadi bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya ya. Pertama saya ingin membatasi dulu Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu. Ya. Yarfa'illahul ladzina amanu, yarfa'illah akan mengangkat derajat Allah amanu orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi tidak bisa hanya karena ilmunya saja, tapi harus ada apa?
Dasarnya harus ada iman dulu. Dengan dia punya iman dan kemudian dia berilmu, baru diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau sekedar ilmu saja, ayeuna jelema pinter bisa nyiptakeun apa saja, bisa pergi ke bulan misalnya ya, bisa pergi ke naon teh saking pinternya, itu tidak menjadi ukuran. Derajatnya tidak akan menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar untuk dirinya sendiri saja. Nah, kemudian masalah hoax gitu ya. Itu mah saya percaya Pak Adi tadi udah lebih pintar dari saya lah. Bapak sudah bisa mengecek apakah berita itu hoax atau tidak, kan ada langkah-langkahnya ya untuk melihat itu hoax atau bukan. Tapi kalau sekedar pendapat, kalau pendapat itu kan beda pendapat, itu tidak ada masalah. Misalnya antara profesor ini dengan profesor yang satu berbeda pendapat, itu mah bukan hoax Pak, itu mah biasa saja ya. Misalnya sekarang Rektor UI menjabat sebagai komisaris wakil komisaris BRI. Kemudian ada yang membahas pakai hukum, ada yang membahas undang-undang, ada yang membahas secara etika. Itu namanya apa? Diskusi, itu mah bukan hoax ya. Profesor ini nggak bahas, profesor ini nggak bahas. No ye setuju, no ye teu setuju. Itu diskusi. Kita justru sebaliknya. Pertanyaan saya adalah, Pak Adi ini bisa nggak menerima perbedaan pendapat? Ya, perbedaan pendapat itu buat kita orang yang berilmu itu adalah biasa. Ya, biasa. Beda dengan hoax. Hoax itu berita, misalnya, ini ada demo di Wastu Kencana misalnya pada jam 2 sore kemarin, padahal mah eueuh. Nah, itu namanya hoax ya. Berita bohong itu baru namanya hoax. Tapi kalau beda pendapat itu bukan hoax. Ya. Kalau kita melihat Ade Armando dengan Repli Harun pasti beda pendapat. Itu beda pendapat ya. Karena apa? Ade Armando mah meureun naon, Ade Repli Harun mah naon, kan gitu. Nu hiji mah disuguhan ku pamarentah, nu hiji deui teh disuguhan. Beda lah pendapat. Nu hiji mimitina beda pendapat itu karena beda pendapatan. Nah, itu ya. Jadi itu bukan hoax itu, ya. Kalau misalnya perbedaan antara orang berilmu, perbedaan antara orang-orang berilmu itu bukan hoax, ya. Itu adalah murni sebagai perbedaan pendapat, ya. Dan jangan salah kata orang ya, kalau kalau bertemu dua orang ahli hukum di sebuah pertemuan, maka akan ada 4 pendapat hukum. Nah, itu hebatnya ya, yang namanya ahli hukum itu begitu. Jadi ya beda-beda pendapat. Cek nu hiji jadi nu saurang boga 2 pendapatna, nu hiji deui boga 3 malah ya. Jadi kalau bertemu 2 ahli hukum bisa jadi pendapatnya bisa jadi 4, bisa jadi 5 ya. Ini adalah perbedaan pendapat. Itu bukan hoax itu ya. Itu beda. Justru kita belajar dari sana. Oh, si ini menurut hukumnya ini, kita jadi pinter ya. Tidak pernah zaman dulu ada rakyat di lembur ngebahas APBN. Akhirnya mah ngebahas ngebahas APBN, APBD-nya, gini rasio segala. Di tukang di lembur di warung, di tukang kopinya ngebahas perbedaan ini gini rasio, perbedaan dan seterusnya ya. Itu adalah karena pinter gitu. Karena informasi itu kemudian diserap. Masalah kemudian ada hoaxnya kita orang yang punya kepandaian ya. Artinya yang bisa membuktikan apakah itu sesuatu itu hoax atau bukan, buktikan baru sampaikan. Nah, itu barangkali ya. Mudah-mudahan Pak Adi ya. Pak Adi mah geus eueuh. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ieu mah teu lamun eueuh mah keur dijawab sigana mah teu kaasup ya Pak Asep ini. Jadi kesenannya tulis indit gitu. Ada. Nah, Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Memang masih ada waktu, Bu Eha? Oh, masih ya. Sok mangga. Sok ada pertanyaan berikutnya, mangga. Baik,
Terima kasih Pak untuk sesi pertama, alhamdulillah sudah dikupas tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjembatani kita semuanya untuk berdiskusi lebih lanjut khususnya mengenai kedudukan ilmu. Baik, untuk sesi selanjutnya saya juga membuka untuk 3 orang penanya. Mangga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya di pagi hari ini boleh langsung saja bisa melalui komentar dan juga bisa langsung mengutarakan pertanyaannya di live Zoom kali ini. Mangga untuk selanjutnya silahkan. Ada yang sudah bergabung? Silahkan untuk dilambaikan tangannya. Pak Agus, mangga. Oke, sekarang kita akan terhubung bersama Bapak Agus. Oke, Pak Agus. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mohon. Mangga Bapak untuk pertanyaannya. Ya. Oke. Nah, Ya. iya, sudah jelas sekali Pak di sini kayak di Masbek gitu Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hatur nuhun kanu kesempatanna anu geus dipasihan. Kalaresan abdi tebih ieu teh di negeri Cina. Oke. Negeri Cina paling wetan ya Pak. Mohon kaliwetan di kantor. Mohon. Alhamdulillah ngawitan tadi abdi Bandung Kuping, alhamdulillah perkawis anu disampaikan ku Bapak Ayi perkawis ilmu. Nu mawi abdi meureun bade naroskeun 2 pertanyaan. Anu kahiji abdi sebagai muta'aliman bade naros ka Bapak sebagai aliman gitu. Pertarosan abdi sakaterang abdi kantos nguping perkawis tahapan-tahapan rupi nama ilmu nu aya di Islam ka Bapak bade naroskeun hubungan sareng keterkaitan antawis ilmu nu kantos abdi terang nyaeta keterkaitan atanapi hubungan antawis syariat, hakikat, sareng torekat Pak. Rupi nama eta nu kahiji Bu, pertarosan abdi anu kadua abdi kantos nguping sareng ningal di YouTube rupi nama. Abdi kantos ningal atanapi nguping aya anu disebat Satria Piningit Pak. Saurna teh nunamina Satria Piningit engke anu bakal mimpin ieu negara Indonesia teras disebatkeun oge Satria Piningit teh anu disebat Ratu Adil gitu. Di mana engke turunna teh pas tatanan pemerintahan pokona mah semrawut saurna teh rakyat seueur anu sangsara anu halal janten diharamkeun gitu sagala rupina pokona mah peryogi jalmi anu tiasa atanapi pemimpin anu amanah sareng jujur gitu berdasarkan ajaran Islam. Mohon punten Bapak nyuhunkeun pencerahana gitu. Punten pisan ti abdi cekap sakitu atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus yang memang bertanya ini dari wilayah sana ya Pak ya. Tebih sekali. Tetapi alhamdulillah sudah dapat berkesempatan untuk bertanya di pagi hari ini. Di antaranya dari Pak Agus ada 2 poin penting untuk yang ditanyakan. Yang pertama ini untuk tanggapan mengenai tahapan ilmu di dalam Islam, tentunya yang berkaitan dengan syariat, hakikat, dan juga tarekat seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, memang di masyarakat Indonesia khususnya ini beredar mengenai Ratu Adil ya Pak ya, ataupun Satria Pininggit yang akan memimpin Indonesia kelak, di mana Indonesia sudah berada mungkin di zona yang tidak nyaman. Nah, pencerahannya seperti apa? Tanggapan dari Bapak Ayi juga. Oke, terima kasih untuk Pak Agus untuk penanya pertama. Dan silakan untuk penanya selanjutnya. Masih ada waktu, oke. Silakan dari Bapak Indra. Oke, kita akan terhubung bersama Bapak Indra. Oke, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo ya Pak ya. Halo, hai. Ada suaranya enggak Bu Oke, ya? jelas, yes. Siap. Jelas ya? Iya, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk Pak Haji Ayi, mohon izin saya mau bertanya Pak. Kan kita semua di sini statusnya sebagai guru pendidik gitu. Insya Allah sudah kita ketahui mungkin kalau untuk ilmu yang diberikan dan yang bermanfaat itu mudah-mudahan akan menjadi amal jariah sampai kapanpun ya Pak ya. Nah cuman saya pribadi ingin bertanya supaya bisa menguatkan hati saya atau mungkin rekan-rekan yang lain. Kalau suatu saat misal ada seorang guru atau saya pribadi sedang mengajar gitu. Sebetulnya dengan keilmuannya alhamdulillah kan berproses gitu dari waktu ke waktu jauh lebih baik lagi, belajar lagi. Nah, cuman suatu saat si guru tersebut memberikan materi apapun itu materinya, tetapi mungkin secara keilmuan yang sebenar-benarnya itu ada kesalahan gitu. Nah, kesalahannya itu bukan dibuat karena memang disengaja. Mungkin gurunya waktu itu mungkin lagi apa ya? Lagi galau lah kalau kata orang sekarang gitu ya Pak, lagi galau, lagi tidak stabil. Nah, dia menyampaikan atau ada siswa yang bertanya tentang materi apapun dan guru tersebut menjelaskan tetapi jawaban dari guru tersebut salah. Sehingga ujung-ujungnya pada saat anak lulus, misalkanlah contohnya pada saat diinterview oleh perusahaan, ternyata apa yang ditanyakan oleh si HRD-nya, terus anak tersebut menjawab berdasarkan guru yang tadi dijelaskan, ternyata jawabannya salah gitu. Jadi gara-gara guru tersebut, anak tersebut gagal untuk interviewnya. Gara-gara guru tersebut, anak tersebut istilahnya di masyarakat terjadi perdebatan pipaseun saur orang Sunda penginten. Nah, itu kira-kira gimana Pak gitu? Apakah akan menjadi dosa atau bagaimana? Maksud saya bertanya seperti ini biar sama-sama kita saling mengingatkan saja gitu, termasuk untuk diri pribadi saya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Indra yang sudah bertanya. Ini diantaranya pertanyaannya itu terkait bagaimana mungkin hukumnya jikalau ada guru yang mengajar, tetapi dalam penyampaian materinya itu mungkin ada kesalahpahaman seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan guru produktif listrik ya Pak ya? Karena tadi contohnya gitu. Ups. Baik, terima kasih Pak Indra untuk pertanyaannya. Dan sekarang kita membuka satu lagi penanya. Satu kali lagi kesempatan tentunya untuk bertanya di pagi hari ini. Mangga. Oke, satu lagi kesempatan untuk penanya. Bapak Gidan. Oke. Bu Yeyen, siap. Oke, Ibu Yayin, Assalamualaikum. Oke, mikrofonnya bisa dikondisikan dulu, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah baik. Ibu silakan untuk pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti ini ya, bahwa thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu ya. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah dari sejak bayi sampai dengan masuk ke liang lahat, mungkin ya. Nah itu kita tekanannya kepada hukum wajib itu. Artinya wajib itu kan kalau tidak dilaksanakan berarti itu akan mendapat siksa. Itu kalau tidak salah pengertian wajib ya. Jadi kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak kalau dilaksanakan akan mendapat siksa. Itu pengertian dari wajib. Nah ini itu mencari ilmu itu kan dari mulai buayan bayi sampai dengan masuk ke liang lahat. Ini gimana dengan kenyataannya di masyarakat ya. Kalau saya di lokasi atau di domisili saya itu, yang saya tahu itu banyak sekali ya kesehariannya itu tidak mencari ilmu gitu. Karena kan mencari ilmu itu memang bisa di mana saja, bisa di lembaga-lembaga sekolah atau di lembaga non formal ataupun lewat TV juga bisa. Tapi ternyata pada kondisi masyarakat itu seperti saya misalnya aktif di pengajian ibu-ibu ya di masjid, itu banyak sekali tetangga-tetangga itu yang tidak mau mengikuti pengajian seperti ibu-ibu itu sedangkan mereka itu tahu bahwa itu adalah hukumnya wajib. Nah bagaimana itu harusnya? Oke. Baik. Saya sebagai ingin mengajak mereka itu bagaimana mengatakan bahwa ini adalah hukumnya wajib dari untuk kita sebagai orang muslim atau muslimat gitu. Salah satu contohnya. Ya itu mungkin salah satu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeyen tentunya untuk pertanyaannya. Di antaranya ini menanyakan mengenai cara yang baik untuk mengajak seseorang tentunya mencari ilmu. Tadi sudah dicontohkan seperti mengisi tausiah ataupun pengajian-pengajian, tetapi tetangga-tetangga mungkin ini belum terketuk hatinya untuk bergabung di pengajian tersebut. Nah, itu caranya seperti apa? Terima kasih, dan ini nampaknya banyak sekali juga yang ingin mengajukan pertanyaan di pagi hari ini, tetapi mungkin bisa di lain kesempatan karena sesi yang kedua ini alhamdulillah sudah ada 3 penanya juga. Di antaranya dari Bapak Agus mengenai tahapan ilmu di dalam Islam yang berkaitan dengan syariat, kemudian hakikat dan tarekat. Mungkin perbedaannya seperti apa dan juga hubungannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua masih dari Bapak Agus, di antaranya mengenai Ratu Adil ataupun Satria Piningit yang memang mungkin beredar juga di masyarakat karena masyarakat sudah ada kerinduan gitu mengenai sosok pemimpin Indonesia di zaman-zaman sekarang. Dan juga untuk dari pertanyaan Pak Indra ini menyampaikan bagaimana hukumnya jikalau seorang pengajar menyampaikan materi yang mungkin materinya itu ada kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir ada dari Bu Yeyen, di antaranya bagaimanakah cara yang baik untuk mengajak seseorang mencari ilmu seperti itu. Baik, saya serahkan kembali ke Bapak Ai Hambali, mangga. Terima kasih. Ini mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini memang mewakili Bapak Ibu sekalian ya. Pertama pertanyaan Pak Agus. Ini Pak Agus ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini pertanyaan pertama tentang tahapan-tahapan ilmu ya. Jadi kalau syariat, hakikat dan torekat itu di dalam Islam itu bukan tahapan Pak. Karena itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam Islam itu adalah Islam, iman dan ihsan. Jadi ilmu syariat adalah ilmu yang dilakukan secara fisik, muamalah ya. Jadi seperti kita sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ilmu syariat ya. Nah, kemudian kalau ilmu hakikat di sini sebetulnya hakikat di sini bukan seperti yang dimaksud kalau sekarang itu kan ilmu hakikat itu seolah-olah sesuatu yang berbeda dengan syariat gitu. Ya, berbeda dengan Islam.
Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan hakikat yang sebenarnya itu adalah justru iman. Ya, iman. Jadi kalau kita lihat di sini, syariat itu adalah Islam, hakikat itu adalah iman, tarekat itu adalah tasawuf atau ihsan. Ya, jadi ketiga-tiganya tidak bisa di tahap-tahap, Pak Agus. Ketiga-tiganya ini harus menjadi kesatuan di dalam seseorang, ya. Aya paribasa atau nggak diajar hakikat syariat nawai can anggeus, bukan begitu istilahnya sebetulnya. Jangan kita membicarakan masalah hakikat kemudian dengan meninggalkan syariat. Jadi dasarnya itu adalah syariat dan hakikat itu harus berjalan seiring, ya. Kalau dalam yang saya pahami, hakikat itu adalah menggunakan akal, ya. Sedangkan syariat itu menggunakan fisik, ya. Sedangkan tarekat itu adalah hati. Jadi antara hati, akal, dan fisik kita itu harus sejalan gitu. Misalnya ketika kita sholat, maka kelihatannya secara fisik adalah sholat. Itu dilaksanakan dengan syarat rukunnya. Wudhu dulu, kemudian sholat menghadap ke kiblat, berdiri, duduk, sujud, dan seterusnya. Itu adalah syariatnya, ya, syariatnya. Hakikatnya itu adalah apakah dia melaksanakan sholat itu dasarnya karena apa? Ya, kalau dasarnya itu karena sesuatu yang belum jelas, artinya ya tuturut munding, budak mah teu naon karena masih belajar. Tapi bagi kita orang tua, ketika kita sholat, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu harus menyatu antara apa yang diucapkan oleh kita dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi tidak benar orang suka sholat tapi sombong. Ya, karena ketika seseorang Islam mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, maka ketika itu tidak ada sesuatu pun yang lebih besar selain Allah. Ya, tidak ada yang sesuatu yang besar selain Allah. Kita kecil, orang lain juga kecil. Kita tidak segan karena dia itu orang hebat, tapi kita juga tidak sombong karena kita ini orang hebat. Itu baru menyatu antara syariat dengan hakikat. Itu yang menurut saya, ya. Nah, di mana tarekat letaknya? Tarekat itu adalah pada keikhlasannya. Ikhlas kita melaksanakannya. Nah, memang dari dulu, ya, itu ada ini sejak zaman Nabi masih sudah ada yang namanya tarekat, itu sudah ada. Itu mengajarkan kehalusan hati, ya. Kehalusan hati, bagaimana seseorang bisa menghaluskan hatinya sehingga ketika dia melakukan ibadah itu betul-betul tidak ada sesuatu pun yang terlintas di dalam dirinya kecuali Allah. Ya, itu adalah ilmu tasawuf, ilmunya. Kemudian dipelajari oleh para guru mursyid namanya, kemudian jadilah tarekat, ya. Apakah kita wajib bertarekat? Kalau tarekat secara ngiring tarekat gitu, itu wajib, Pak. Ya. Badai dilaksanakan mangga, tapi yang penting adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kan tidak mungkin kita melihat Allah, tapi seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itu biasanya awal pelajaran yang diajarkan oleh para guru mursyid dalam sebuah tarekat. Kalau tidak dari situ, itu salah. Ya, jadi tarekat yang benar mengajarkannya dimulai dengan ihsan, ya, yaitu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ya, jadi ulah kieu meureunnan. Ari dina bibir disebutkannya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya.
Ini sesungguhnya aku wajah tu menghadapkan aku wajhia kepada wajah wajhia lilladzi fataras samawati kepada wajah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tapi hate malaweng. Ya, itu artinya apa? Kesaksian kita bahwa kita disaksikan oleh Allah tidak ada. Atau kita ada juga orang yang menganggap wajhia lilladzi kemudian membayangkan wajahnya Allah seperti apa. Itu adalah juga sesuatu yang salah, ya. Nah, orang yang sudah hakikatnya benar, artinya keimanannya benar. Hakikat yang benar itu dimulai dengan apa? Dengan wahdaniyat, ya. Jadi ketika kita iman kepada Allah, maka kita akan mempelajari tentang wahdaniyat Allah. Wahdaniyat sifat, wahdaniyat bizat, wahdaniyat fil afal. Jadi Allah sahiji Allah dina zatna, sahiji Allah dina sifatna, sahiji Allah dina pada melanana. Kalayan kita tahu dalilnya. Naon dalilnya Allah siji dina zatna, naon dalilnya Allah hiji dina sifatna, naon dalilnya Allah hiji dina pada melanana. Ngana mun dibahasaina panjang teuing nya. Nah, moal anggeus. Jadi barangkali silahkan ya satu ketika kita belajar serius mengenai ilmu aqaidul iman. Aqaidul iman itulah yang disebut dengan hakikat. Ada orang yang mengatakan bahwa pokoknya saya mah sudah merasa bahwa teu kudu salat, sabab bari salat mah ku niat dina hate ge urang geus ngadep ka Allah, eta geus jadi salat urang. Itu artinya kita mendahulukan hakikatnya tapi meninggalkan syariatnya. Tidak bisa ya. Antara hakikat, syariat dan tarekat itu harus jadi satu kesatuan. Tapi tarekat itu bisa jadi tarekat itu adalah untuk diri kita sendiri saja, atau tarekat kita sengaja mengikuti aliran-aliran tarekat yang ada. Tapi harus yang benar-benar mursidnya itu punya apa? Punya sanad, ya, punya sanad. Jadi ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat banyak lah ya. Nah, jadi ada beberapa tarekat yang dia punya sanad kepada guru mursid yang bersumber dari biasanya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian sampai sananya ke Rasulullah SAW. Ya, barangkali itu Pak Agus ya. Mengenai itu, lamun teu puas, oke dipilarian deh kunyaliranya, teraskan. Kemudian tentang Satria Piningit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini tentang Satria Piningit ini mungkin karena kerinduan kita ya. Kerinduan kita khususnya orang Indonesia. Khususnya orang Indonesia, kita sangat merindukan seorang pemimpin yang yang benar-benar mau menjadi pemimpin gitu ya. Ya sederhana nama ginilah Pak. Kita ini punya aturan ya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau seorang pemimpin mampu mewujudkan kelima sila ini dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah barangkali yang dianggap sebagai Satria Piningit atau Ratu Adil dan sebagainya. Ini karena kita rindu Pak. Jadi ulah kieu saya sering mengatakan kita ini negara kaya, ya. Kekayaan kita itu mungkin melebihi kekayaannya beberapa negara digabung Pak, ya. Sehingga kita jadi rebutan sekarang ini, ya. Jadi lamun Amerika jeung Cina parebut, sehingga tadi ada hoak apa sih salahnya dengan Cina gitu ya. Itu sebetulnya hoak, bukan hoak Pak, itu memang sebuah diskusi yang dihidupkan, perang asimetris namanya, perang asimetris, perang yang tidak menggunakan senjata antara orang kapitalis di satu sisi yang dipimpin oleh Amerika dengan orang komunis yang dipimpin oleh Cina, ya. Kesalahan Amerika antara komunis dan komunis dengan kapitalis itu sebetulnya tidak ada
tidak ada salahnya karena ini adalah sesuatu ideologi yang mereka anut gitu. Bahwa kita adalah orang Islam, ideologi kita Islam, ya kita sudah Islam saja. Tidak usah ikut kapitalis, tidak usah ikut komunis, ya. Ya. Nah, kemudian karena perperangan antar mereka inilah kemudian kita diadu-adu, Pak. Jadi di sini di Indonesia ini ada orang yang mendukung kapitalis Amerika, ada orang yang mendukung komunis, ya. Ada orang yang mendukung komunis. Nah, dua-duanya kemudian beradu apa? Beradu argumen. Kadang-kadang mereka munculkan hoax. Itu yang biasanya kemudian ada hoaxnya, ya. Jadi ini kerinduan kita. Jadi hubungannya tadi sarang pertanyaan Pak Sa tadi Pak Adi, ya. Jadi di sini, Pak. Jadi dua kekuatan besar di dunia ini sekarang memperebutkan kita. Jadi kita ini adalah sebagai sebuah negara yang dengan kekayaan luar biasa, ya. Yang sekarang sedang diperebutkan antara Cina dan Amerika itu adalah, kalau Amerika kemarin sudah dapat Freeport, Pak, dapat emas di Freeport di Papua. Itu dia dapat ketika zaman kemerdekaan, ya, dari Soekarno ke Soeharto tahun 65-an, ya. Jadi waktu itu Amerika berjanji akan mengakui bergabungnya Irian Barat ke Indonesia, tapi Freeport diserahkan ke Amerika. Nah, gitu ceritanya begitu, Pak. Jadi kemudian diserahkan ke ini. Kemudian sekarang ada kekuatan Cina. Nah, kemudian beradu. Sekarang ada di Newmont di mana di Nusa Tenggara Barat. Mereka beradu, Cina dan Amerika. Kemudian si Cina juga ingin punya Freeport. Mereka beradu. Kemudian sekarang Cina sudah menguasai tambang yang namanya nikel. Barangkali Bapak Ibu, ya, para terutama ahli elektro atau ahli mekanik. Satu ketika saya tidak tahu, ya, Pak Rukmanda lagi sakit sih, ya. Jadi satu ketika bengkel teh mau laku cenah Pak Asepnya. Bengkel teh mau laku. Sebab kalau kita akan jadi kemudian ada mesin mobil listrik dan baterainya adalah baterai litium yang sumbernya adalah nikel dan 30% sumber nikel dunia itu ada di Indonesia. Inilah yang sekarang diperebutkan antara Amerika dan antara Eropa kapitalis dengan Cina. Nah, yang menang sekarang Cina gitu. Ini yang kemudian kita jadi iri gitu. Kenapa sih dikasihin ke Cina semua gitu? Ya. Jadi itu ada setengah pulau Sulawesi kepalanya, Pak, ya. Morawali itu kepala di lehernya menjelang ke Sulawesi Utara. Itu isinya semuanya nikel. Nikel itu bahan baku dari baterai litium. Baterai litium itulah yang kemudian akan menjadi sumber energi masa depan. Jadi kalau Bapak sekarang pakai HP, ada baterainya kecil, Pak, itu adalah baterai litium. Kalau Bapak ngelihat di pinggir jalan apalah ada ada PLT listrik tenaga matahari, tapi Bapak tidak melihat baterainya. Nah, baterainya itu nempel di dalam lampunya. Itu adalah baterai litium. Dan untuk membuatnya adalah dibutuhkan nikel. Dan nikel inilah yang sekarang diperebutkan, Pak. Nah, itu. Nah, ini kemudian kita rindu kalau saja pemimpin kita ini tadi Satria Piningit atau Ratu Adil, kita punya pantai yang panjang tapi kita impor garam. Kita punya tanah yang subur tapi kita impor beras. Kita punya tanah yang subur tapi kita impor kedelai. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan, dikerjakan supaya tidak dilakukan itu. Sekarang ini kita semuanya impor, Pak. Ya. Nah, inilah kemudian kerinduan ini kepada kepada orang pemimpin-pemimpin yang baik, kemudian muncullah kita kemudian pada baca lamaran Jayabaya atau di orang Sunda mah membaca uga-uga, ya. Nah, kalau lamaran Jayabaya itu kemudian mengunduhkan adalah Satria Piningit, ya.
Kalau orang-orang para apa namanya yang beraliran kejawen dan sebagainya itu Ratu Adil. Kemudian orang Sunda itu ada namanya akan lahirnya Budak Angon, ya. Nah itu adalah kerinduan tapi memang dulu oleh para kokolot urang baheula meureunanya geus diramalkeun bakal aya kejadian seperti kieu, ya. Karena mereka membaca sejarah 500 tahun kemudian berubah 500 tahun dan seterusnya. Nah, ini Pak. Jadi Satria Piningit sareng Ratu Adil duka teuing wujudna makumaha. Nah, kita hanya bisa berharap. Ya. Akhirnya dicirian, wah iya Ratu Adil teh. Ieu apa namanya make jubah, make udeng-udeng. Teu bisa Pak, teu bisa kitu ya. Oh atawa ieu mah ieu nu make bajuna make jas, make dasi. Bukan itu. Ya. Jadi orang yang akan memimpin, yang diharapkan menjadi pemimpin kita itu ya kita hanya berharap. Ya, kita hanya berharap yang pasti bahwa kalau cek urang Sunda mah kudu bener, bager, cager jeung panter gitu nya. Bener kudu. Jadi memang jujur, bager, bager amanahnya. Itulah sebetulnya Satria Piningit itu adalah yang terdiri dari sifat-sifat Rasul, 4 sifat Rasul ya, amanah, amanah, kemudian patonah, tabligh, sarengnya itu ya, itulah sebetulnya Satria Piningit. Jadi Pak ulah di naonnya, ulah di lamun-lamun teuing gitu, lamun Pak Agus hoyong jadi Satria Piningit ya tenan naon Pak, siap-siap aja ya, memperbaiki diri gitu tenan naon ya. Mungkin saja kita juga di antara kita tidak tahu bahwa di antara Bapak Ibu guru, di antara siswa-siswa kita ada yang jadi Satria Piningit ya, entah 10 tahun 15 tahun ke depan kita tidak tahu ya. Tapi itu jelas adalah kita sedang rindu itu ya. Jadi kalau sekarang ini meus-meus demo deui itu bukan apa-apa ya, karena ya itu ya, karena kita memang sedang dilanda kedukaan. Kemudian Pak Indra mengenai salah mengajar, saya tidak tahu ini apa namanya, tapi tadi karena contohnya cukup jelas. Tadinya yang saya tahu adalah bahwa pertama di dalam Islam itu ada yang disebut ijtihad. Ijtihadnya orang berilmu, pendapatnya orang berilmu. Kalau benar itu mendapat 2 pahala, kalau salah dia mendapat 1 pahala. Tapi ijtihad jalma anu naon, anu pinter. Ai jalma bodoh ijtihad mah atuh lain ge ijtihadnya, eta mah dari awal udah salah ya. Tapi kalau orang pinter dia ahli, misalnya dia ahli listrik, dia ahli ekonomi, dia ahli ini, kemudian dia ijtihad ternyata salah, itu pahalanya 1. Kalau benar dia dapat pahala 2. Nah problemnya adalah tadi Pak Indra naroskeun adalah ketika jawaban dia itu disampaikan dalam sebuah tes, kemudian jadi apa? Jadi gagal tesnya. Nah kalau ini pendapat saya ya, pendapat pribadi saya, guru itu tidak salah, tidak berdosa lah ya. Karena memang tadi disebutkan ke Pak Indra bahwa dia menjawab sesungguhnya tidak ingin menjawab salah. Dia ingin menjawab benar. Cuman karena apa namanya kondisinya seperti apa kemudian jawabannya jadi salah. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ada pesan ya, kalau ini mah semacam peribahasa atau sebagai acuan saja Pak Indra ya. Jangan mengambil keputusan ketika ini ilmu hukum ya Pak ya. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Kemudian jangan mengambil keputusan ketika sedang dia ngantuk. Jangan mengambil keputusan ketika dia sedang susah. Jangan mengambil keputusan ketika dia sedang sakit. Itu di dalam ilmu hukum Pak, di dalam patsun ilmu hukum ya. Nah, barangkali kalau kita terapkan di dalam kita sebagai guru, ya seperti itu.
Jadi kalau tadi kata Pak Indra, dia ngajar entah bagaimana karena dia sedang galau, kemudian jawabannya jadi salah, ya. Nah barangkali, tapi kalau gitu, mungkin bebeja Kak Pak Asep, Pak saya lagi galau, jadi saya tidak mengajar. Jadi unggal poewe Pak saya galau, lieur Pak Hamidnya ngebandungan galau deui ya. Jadi barangkali gini, cara mengatasinya ketika dia sedang galau, sedang sakit, ya kalau sakitnya sih gampang ya, barangkali tidak mengajar. Kalau dia sedang tidak mood lah artinya, barangkali lebih baik dia tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya jawaban mutlak ya. Barangkali lebih baik dia ya mungkin mere tugas lah ya, atau apa yang kira-kira tidak akan ada hubungannya dengan jawaban sesuatu masalah. Ya, lebih baik seperti itu. Karena kalau sedang galau, sedang tidak mood, ya sama ya. Jadi pengalaman saya kerja di guru baheula lamun parobah ngajar beurang Pak, jika SMK, baheula ge STM ngajarna beurang. Hari keur isuk-isuk mah ngajar di SMA, baheula mah SMA jeung SMK. Bedanya SMA isuk-isuk mah semangat kan ya Pak, seger gitu. Ngajar teh nikmat gitu ya. Pas lebah siang udah mulai ngantuk, mulai ini. Nah, kalau kitanya lagi seger mah walaupun ngajar siang tetap aja. Saya percaya guru-guru SMK Al-Falah walaupun ngajar siang insya Allah salah geroy ini. Nah, tapi kejadian tadi seperti yang ditanya Pak Indra itu barangkali kasusnya juga tidak mau ayat 100 kali hiji benernya, mudah-mudahan. Ya sekali-sekali tapi sialnya kena ke anak itu gitu. Ya eta mah wajahna. Tapi eta memang tos aturanna we kitu benernya. Jadi tos takdirna qadrullah eta mah nya istilahna teh. Jadi kebenaran budak eta ditanya di HRD pertanyaanna anu menyangkut pertanyaan anu diajarkan ku bapak guruna atau ku ibu guruna. Terus salah. Jadi eta lulus. Eta mah qadrullah. Jadi sebenarnya mah lamun pertanyaan eta oge belum tentu anak itu bisa bekerja di situ ya. Kita yakin itu ya bahwa dia bekerja dan tidak bekerja itu semuanya sudah ada aturan yang dibuat oleh Allah. Kemudian terakhir, mudah-mudahan terakhir aja ya karena waktunya sudah udah jam 11 terakhir Bu Yayan. Nah, jawabannya Bu Yayan tos asa dengan terang. Kumaha carana ngajak orang supaya mereka mau belajar, memberitahukan kepada mereka, ibu bapak tos kunadomnya, bapak-bapak kiai baheula ngadamel nadom gini kan. Urang sadayana ayeuna waktosna pangajian gitu. Mangga datang ka. Nah, kitunya aya lagu-lagu di Tasik mah. Di Cibinong ge aya tah lagu-lagu gitu, Bu. Lain teu ngadenge eta teh. Ya, lain teu ngadenge. Jadi ada ayah jelema imah nate gigireun masjid gitu. Tapi saumur hirup saya di Cibinong teu pernah ningali ibu eta teh ngilu pengajian, Bu. Jadi di bejaan baheula ke rayapun bojonya almarhumah geus kumaha-kumahnya. Nah, diolok kemudian dikerasan gitu udah teu niat meureunnan. Teu niat. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita akan seliring berdoa wabillahi taufik wal hidayah ya. Jadi ayat taufik ada hidayah. Hidayah itu adalah pengetahuan ya. Ketika seseorang beragama Islam, dia itu adalah mendapat hidayah. Jadi di Indonesia atau di dunia ini ada 2 miliar orang yang sudah mendapat hidayah. Di Indonesia 80% berarti 160 juta penduduk Indonesia mendapat hidayah. Tapi jalma anu sok salat, nah, sigana mulai 60% ya. Nah, jadi itu yang mendapat taufik. Jadi taufik itu adalah ilmu yang membuat dia, mendorong dia untuk melakukan pekerjaan hidayah, apa yang diinginkan dalam hidayah. Ya. Alhamdulillah misalnya kita sudah mendapat hidayah. Nah, ini yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Itu adalah dengan melaksanakan hidayah itu. Jadi orang itu pasti tahu Bu Yayan. Orang itu pasti tahu bahwa wajib ngaji itu wajib gitu. Tapi teu bisa ngegerakeun hatena, teu ngajadikeun hatena untuk ngaji. Nah, itulah taufiknya. Ya. Jadi kewajiban kita memberitahukan kepada mereka
Kalau sudah diberitahukan kemudian mereka nungtreng teu aya eueuhna nya eta mah wayahna we ya, salah sendiri, salah dia. Insyaallah Bu Yayan geus teu salah deui Bu ya, insyaallah. Jadi ku ayana ngajak alhamdulillah Bu Yayan udah dapat pahala. Masalah manehna teu nurut eta mah urusan dia ya. Tapi lamun diajak terus ngilu ngaji, itu pahalana terus-terusan Bu Yayan ya. Dipaksa we Bu lah maka pecut meureunnan. Ya, jadi itu barangkali jawaban terakhir untuk Bu Yayan. Kita tidak bisa memaksakan kepada seseorang ya, kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai harapan, sesuai kewajiban dari Allah. Ya, kita hanya hanya mengajak saja. Jadi jangankan kita, bahkan Rasul pun baheula teu sadayana jalma anu papendak jeung Rasul kemudian jadi Islam. Alhamdulillah urang mah 1400 tahun jarakna jeung Rasul, urang bisa Islam, bahkan urang bisa ngelaksanakeun karena kewajiban-kewajiban Islam. Segitu barangkali Bu Bu MC ya. Saya ingin menutup acara ini. Tadi dikatakan bahwa akan ditutup dengan doa, sekalian lah ngadoana ya, biar tidak ngalobakeun panjang gitu nya, karena waktunya ternyata rencananya 10.30 ya 10.45. Terlalu semangat saya rupanya nih. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Eha, saya akan langsung aja menutup pengajian ini dengan doa. Pertama-tama saya berdoa, saya berharap bahwa yang benar datang dari Allah. Kalau ada yang salah itu adalah karena kebodohan saya. Ambil yang baik, tinggalkan yang salah. Mudah-mudahan Allah menyertakan hidayah dan taufik pada pengajian ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita, pengetahuan kita yang diperoleh pada pagi hari ini. Ala hadihi niyatal madhkurah wa kullu niyatis sholahi ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallimanallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabir rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubika min kulli halin alinar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma bisudur ahrizna ya Allah minadz zulumati ila nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Insinyur Ayi Hambali MM, selaku juga Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Falah Dago Bandung. Mudah-mudahan tentunya kita sama-sama doakan beliau tetap sehat dan senantiasa tentunya tetap selalu mempunyai luang waktu juga untuk bergabung bersama kita, dan tentunya selalu diberikan kemudahan dalam segala keurusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga
dengan pembacaan tausiah dan juga berakhirnya dengan doa barusan, ini menutup perjumpaan kita juga di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan SMK Al-Falah Dago Bandung yang sudah bergabung lewat Zoom meeting kita. Di antaranya saya say ke Pak Purwanto, terima kasih. Ada juga Pak Suryana, terima kasih. Ibu Yeyen dan juga ada Pak Supri, terima kasih. Bu Erna, ada Pak Maman juga sudah nampak. Kemudian Pak Agus, terima kasih. Pak Andi, Bu Rina juga, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Deden Jung juga hatur nuhun. Ini ada Pak Haidar juga hatur nuhun sudah ikutan bergabung. Ada Bu Sarah, Bu Hajah Tininya juga. Kemudian Bu Ruri juga terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Bu Seni, Bu Uswa, kemudian Pak Jajang juga hatur nuhun. Ini ada Neng Dini juga hatur nuhun sudah ikutan bergabung. Kemudian ada Bu Nurlis juga, Pak Jaja, ada Pak Yadi, Ramdan, kemudian Pak Boim, Ibu Uli juga hatur nuhun, Pak Andi juga hatur nuhun, dan juga tentunya buat rekan-rekan semuanya hatur nuhun sudah dapat bergabung di live Zoom kita hari ini. Baiklah, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengambil foto dulu Bapak Ibu, jadi dimohon untuk videonya ini dinyalakan. Oke, kita akan mengabadikan momen hari ini tentunya dalam rangkaian acara pengajian rutin SMK Al-Falah Bandung. Baik, aba-aba ada di Bapak Gidan, silahkan. Oke ya. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu, silahkan kameranya pilih rada runyet gitunya di Oke. Silahkan Bapak Gidan. Oke, baik, terima kasih. Baik seluruh hadirin keluarga besar SMK Al-Falah Bandung, alhamdulillah pengajian rutin kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaidean atak dan kira-kira judulnya itu pojok Sunda Nyunah. Jadi ada sempit gitu ya, tidak terlalu apa gitu ya. Bahwa Sunda itu adalah bangsa Sunda yang tinggal di tanah Sunda gitu lah. Akhirnya bangsa Sunda itu kan mungkin 100-200 tahun
Sunda memang sudah ada. Jadi Islam itu datang mewarnai. Tapi justru karena ada kesesuaian antara budaya Sunda dengan Islam, sehingga karena kalau umat Islam lebih banyak ini. Kira-kira itu yang mau ada ini bagi nah ada kasih mana kalau ini mohon kan Min jadi orang pengajian minggu depan mah udah bisa aja baru bisa OR Bisa gini lagi ya oh bisa langsung live di sama tidak beres PPKM apa? PPKM ya kayak tahun depan minggu depannya tanggal Minggu depan sekarang itu tanggal 24 jadi 31 kurang sana 31 kan? sampai tanggal 30 PPKM Itu tanggal 1 berarti udah toh? udah. Tanggal 3 Lagian minggu pertama kan santri kan kalau nggak salah minggu kedua baru SMP SD SMA SMK itu minggu ketiga Gila,